Shalom. Keluarga-keluarga yang diberkati dalam sepanjang minggu ini. Amin. Apa kabarnya? Luar biasa. Pada malam hari ini kita akan mulai doa mesbah keluarga kita. Ajak suamimu, ajak anak-anakmu untuk bertekuk lutut di bawah kaki Tuhan. Amin. Malam hari ini kita bersyukur, kita berdoa. Bapa yang di surga, pada malam hari ini kami mulai doa mesbah keluarga ini. Biarlah keluarga demi keluarga yang kau lawat malam hari ini. Berikanlah kemenangan-kemenangan bagi mereka. Yang lemah kuatkan, yang sakit sembuhkan hari ini. Yang mengalami kegagalan berikan kemenangan. Tolong Tuhan keluarga semua umat-Mu yang saat ini untuk memulai live streaming ini, buat mereka bergandengan tangan, sehati, sejiwa, sepikir, memuji muliakan nama Tuhan, sehingga mujizat bisa terjadi dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi kami pada malam hari ini, urapi semua live kami, semua sinyal urapi, sehingga tiba di rumah mereka masing-masing. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semuanya jelas. Tidak ada penghambat. Amin. Baik cuaca, baik udara. Dalam nama Yesus. Kami percaya Romo kami libatkan di tempat ini. Amin. Karena kami tahu tanpa Tuhan kami tak mampu. Tanpa Roh Kudus kami tak mampu. Amin. Tuhan kami melibatkan kau bekerja samalah dengan kami. Malam hari ini menunaikan tugas iman-Mu. Haleluya. Semua kita percaya mengatakan. Amin. Semua kita bangkit berdiri. Yes. Kita angkat pujian, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Amin. Mari semangat dengan sungguh-sungguh bersyukur malam hari ini. Karena Dia memberikan kemenangan buat saudara saya. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku tiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rencanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku.
firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Hey, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Perlindungan Tuhan beri kemuliaan. Haleluya. Haleluya. Amin. Pada malam hari ini, saat ini keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, Amen. kita akan menyembah Dia karena Dialah perlindungan kita. Iya. Roh Allah, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Amin. Haleluya. Mari minta urapan yang dari Tuhan lebih lagi. Minta pengurapan lebih dalam lagi. Sehingga kemanapun kita berjalan, Amin. Dia akan menuntun saudara dan saya. Oh, yang hidup penuhiku, Engkaulah damaiku. Roh-Mu yang hidup Ku hidup, penuhiku. ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, Engkaulah damaiku. Ku hidup tenang bersama-Mu. Engkaulah damaiku. Amin. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Mari semua lagi katakan Roh-Mu yang hidup penuhiku Tuhan. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, Engkaulah damaiku. Jiwaku tenang. amin. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, Engkaulah damaiku. Engkaulah damaiku. Jiwaku tenang. Jiwaku tenang bersama-Mu Dalam naungan-Mu. dalam naungan-Mu. Ku buka hati. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, Berserah penuh. berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, menyantarmu, Menyembah-Mu. Mari semua menyembah-Mu. kita buka hati kita. Buka hati Mari untuk semua di dalam jamahan-Mu, berserah berserah penuh di di hadirat-Mu. Kau ambil alih Tuhan. Kau
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Beri kemuliaan meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Oh Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh Jesus. Haleluya. Oh terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau baik. Kau sangat baik. Haleluya. Oh syadadadadadadadadawase. Mengalirlah kuasa-Mu, mengalirlah. Yesus yang terbaik, kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan. Engkau Tuhan, Engkau Raja. Haleluya. Oh Jesus. Haleluya. Mari kita angkat pujian tubuh ke hati. Untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah. Sekali lagi katakan, di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Pada malam hari ini Tuhan, kami buka hati kami. Amen. Untuk terus menyembah Engkau, memuji Engkau. Yes. Dan kami buka lebih dalam lagi untuk menerima setiap kebenaran firman-Mu. Amen. Sebab kebenaran firman-Mu sesuatu yang baik bagi kami. Amen. Karena kami akan menyelaraskan seluruh hidup kami kepada firman-Mu yang hidup. Sehingga kami tidak pernah salah dalam mengambil keputusan. Ataupun melangkahkan langkah kami. Sehingga kami sampai di tujuan dengan cepat.
Terima kasih Bapa. Berfirmanlah Engkau, kami siap untuk diberkati pada malam hari ini. Yang siap sama-sama katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi shalom. Shalom. Iya, selamat malam ya. Malam. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam hari ini sebagaimana yang saya katakan bahwa kita tetap masih berbicara tentang mengendalikan pikiran, ya. Ini yang terakhir, edisi yang terakhir. Amin. Haleluya. Iya, biar kita masuk kepada hal-hal yang lain lagi, ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti apa yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, kita ini harus mengendalikan pikiran kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Iya. Sehingga Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian lebih tertarik untuk mengubah pikiran kita, itu sudah jelas. Amen. Daripada mengubah keadaan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu pilihan yang bisa kita lakukan supaya kita memiliki pemikiran yang sehat. Amen. Kalau yang pertama itu adalah kita harus memberi makan pikiran dengan kebenaran. Amin. Ya, kita sudah bahas kemarin bahwa pikiran-pikiran kita harus kita isi dengan makanan rohani yang sehat. Sehingga apa yang kita pikirkan selalu yang baik. Amin. Dan yang kedua pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu kita harus membebaskan pikiran kita dari pikiran yang menghancurkan. Amin. Haleluya. Sebab dalam pemikiran kita ini ada pikiran-pikiran yang menghancurkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi pikiran kita harus dibebaskan karena kita adalah pikiran kita ini adalah medan peperangan, dan di dalamnya adalah kita adalah tawanan dari pikiran kita. Amen. Artinya pikiran kita lah yang mengendalikan hidup kita. Berarti kita ini ditawan sebenarnya, ya. Waktu pikiran kita pikiran yang jahat, maka pikiran kita ini, hidup kita ini ditawan oleh yang jahat. Tetapi waktu yang kita pikirkan adalah pikiran tentang yang baik, hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, berarti kita ini ditawan oleh pikiran kita mengarah kepada hal yang baik yang menyukakan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat di sini bahwa ada 3 musuh yang mau menghancurkan perhatian kita yang baik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kita kan sering mengarahkan seluruh hidup kita untuk hal-hal yang baik. Tetapi ada 3, ya, ada 3 saya catat di sini. Ada 3 musuh yang ingin menghancurkan perhatian kita ini, ya. Sebab Bapak Ibu Saudara sekalian, pikiran-pikiran yang menghancurkan ini ingin mengubah pola pikir kita sehingga hidup kita hancur, ya. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, itu tidak akan pernah terjadi waktu kita bisa mengelola pikiran kita ini dengan baik. Ya. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena musuh ini selalu berperang dalam pikiran kita, Bapak Ibu, ya. Jadi kita harus melawannya. Haleluya. Kita harus melawannya dan tidak bisa menyerah. Waktu kita menyerah dengan tawanan tadi ataupun musuh yang menghancurkan pikiran kita, maka kita akan menjadi orang yang kalah dan kita menjadi tawanan pikiran yang jahat itu. Apa itu musuh, Bapak Ibu Saudara sekalian? Musuh kita saya catat di sini yang pertama adalah kehidupan lama kita. Ya, jadi musuh kita untuk memikirkan hal yang baik adalah kehidupan lama kita. Dalam Roma 7 ayat 23 dikatakan, tetapi aku melihat hukum yang lain dalam anggota tubuhku yang berperang melawan hukum akal budiku dan yang menjadikan aku tawanan dalam hukum dosa yang ada dalam anggota tubuhku. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan mau ditawan oleh dosa, amin. Jangan mau ditawan oleh kehidupan lama kita. Karena kehidupan lama kita, Rasul Paulus mengatakan bahwa itu adalah sampah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak bisa mempengaruhi masa depan kita.
tetapi bisa merusak masa depan kita. Ya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, pernahkah saudara melakukan yang saudara tidak mau lakukan? Contohnya Bapak Ibu hendak melakukan yang baik, tetapi ada di pikiran ini untuk melakukan hal yang tidak baik. Itu adalah peperangan dalam pikiran. Bahkan saya mau tanya, pernahkah Bapak Ibu ya menyadari bahwa menganggap diri kita ini adalah orang yang kalah, orang yang tidak ada arti, tidak berguna. Itu adalah peperangan dalam pikiran. Sebab Tuhan berkata kita ini adalah orang-orang hebat, orang-orang terbaik yang diciptakan segambar dengan Allah. Tetapi pikiran kita berkata bahwa kita ini tidak ada apa-apanya, kita ini orang-orang yang gagal. Ya. Maka itu termasuk peperangan dalam pikiran. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lebih memperhatikan sesuatu yang hidup lama kita. Amin. Yang hidup lama kita sering melakukan dosa, akhirnya kita dibawa ke sana dan kebiasaan-kebiasaan hidup yang lama itu akan terulang kembali. Dan itu akan mendominasi kehidupan kita, mengontrol hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang pertama musuh daripada pikiran kita Bapak Ibu yang ingin menghancurkan, ingin mencuri perhatian kita kepada hal-hal yang enggak baik. Yaitu yang pertama adalah kehidupan lama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab dikatakan dalam Roma 8 ayat 5 dikatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Berarti kalau kehidupan lama ini tetap menghantui pikiran kita, maka kita hidup dengan daging. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kedua yang seling mempengaruhi atau ingin menghancurkan pikiran yang baik dalam kehidupan kita adalah iblis. Katakan iblis. Ya. Iya. Jadi iblis mau menguasai sepenuhnya pikiran kita. Haleluya. Dia ingin menguasai, mengontrol pikiran kita ini sesuai dengan keinginannya si iblis. Haleluya. Puji Tuhan. Dan dia tidak mau diam Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia tetap berusaha untuk membuat pikiran kita ini menjadi pikiran-pikiran yang jahat. Sesuai dengan predikatnya si iblis itu, membunuh dan membinasakan, bahkan menghancurkan. Jadi dia mengirimkan ide dan pikiran ke dalam pikiran kita. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi dia bisa menyarankan sesuatu dan sarannya bisa sangat kuat. Artinya keinginan-keinginan iblis itu dimasukkan dalam pikiran kita dan itu sangat kuat untuk mempengaruhi kita. Bahkan dia secara terus-menerus menanamkan pemikiran yang jahat dalam pikiran kita. Sehingga untuk memikirkan hal yang baik kita tidak ada waktu, tidak ada kesempatan. Apalagi firman Tuhan hendak kita pikirkan boro-boro Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena di pikiran kita sudah ada benih yang jahat yang ingin menghancurkan hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini bisa dilakukan oleh iblis berbagai macam cara. Apalagi sekarang ini banyak tayangan-tayangan televisi atau di YouTube Bapak Ibu ya. Itu semua ingin menghancurkan sebenarnya. Jadi ini adalah pilihan bagi kita. Apakah kita setuju dengan pikiran-pikiran daripada si iblis yang dimasukkan dalam pikiran kita? Ya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita saat ini pernah berdoa. Jadi Bapak Ibu mungkin pernah berdoa, tetapi tiba-tiba ada terlintas ya yang paling aneh dalam pikiran kita. Contohnya kita lagi berdoa nih, Tuhan, ampuni aku Tuhan. Tetapi ada di pikiran kita terlintas bahwa kita tidak mau lepaskan pengampunan kepada seseorang karena terlalu sakit apa yang dilakukan kepada kita. Itu adalah pikiran daripada si iblis yang dimasukkan untuk merusak pikiran kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, Martin Luther pernah berkata seperti ini bahwa kita tidak bisa menghalangi burung-burung lewat di atas kepala kita. Yes. Saya percaya tidak ada satupun orang yang bisa menghalangi burung-burung terbang di atas kepala kita.
Walaupun kita berteriak, jangan lewat di atas kepala saya. Enggak bisa, dia tetap lewat di atas kepala kita ya. Tetapi kita bisa berkata bahwa kita bisa mencegah burung ya, burung buang air besar ataupun menjatuhkan kotorannya di atas kepala kita. Kita bisa cegah ya. Dengan cara apa? Kita bisa bergerak. Iya kan? Kita bisa menghindar. Iya. Kita tidak harus menerima pikiran itu Bapak Ibu. Jadi mari Bapak Ibu. Ya, jadi kalau iblis sedang menyarankan sesuatu ide di dalam pikiran kita, itu tujuannya untuk menghancurkan kita. Iya. Ya, kita sakit dan sakitnya sepertinya aneh. Tiba-tiba sakit kepala. Tiba-tiba kejang-kejang. Iblis menyarankan bahwa kamu harus lakukan ini, lakukan itu. Iya. Dan itu sebenarnya untuk menghancurkan kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak harus mempercayai apapun yang ada di pikiran kita. Iya. Karena apa yang di pikiran kita ini tidaklah semurni apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Karena sudah terkontaminasi dengan pikiran iblis. Iya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari pikiran-pikiran yang seperti itu kita harus hindari. Kita harus tetap ada pilihan bahwa apa yang dikatakan firman itu yang harus kita pikirkan. Jadi yang pertama tadi yang ingin menghancurkan pikiran kita adalah kehidupan lama kita. Yang kedua iblis Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jadi Bapak Ibu perhatikan, iblis menaruh pemikiran-pemikiran ini tepat saat kita bangun tidur. Biasanya waktu kita bangun tidur ada pemikiran Tuhan dikasih iblis kepada kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya saya sarankan waktu kita bangun pagi, mari kita datang kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Sebab iblis ini menanamkan seperti ini, kamu akan mengalami hal buruk. Itu intimidasi si iblis. Kamu tidak akan berhasil. Ya. Kamu gendut dan jelek. Iblis tanamkan seperti itu. Siapa yang gendut? Bu Esther kali. Sehingga kita tidak ada kesempatan untuk mengembangkan potensi kita. Dan kita tidak bangga dengan keadaan kita. Karena iblis sudah tanamkan. Biasanya itu pas bangun tidur. Makanya Bapak Ibu bangun tidur, terus jangan langsung mandi, berdoa dulu. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Apalagi sambil minum kopi pegang handphone, jangan dulu. Tetapi kalau Bapak pegang handphone lihat live streaming kita, itu baru oke. Amin. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak bisa menyerah. Bahkan sebelum hari dimulai, kita tidak memilih untuk takut untuk menghadapi intimidasi itu. Tetapi waktu kita bangun tidur, bersiap-siaplah untuk melawan intimidasi itu dengan kekuatan Allah. Lewat hubungan persekutuan kita dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu saat iblis menaruh pemikiran, itu adalah satu cobaan. Saat Tuhan menaruh pikiran dalam pikiran kita, itu adalah inspirasi. Jadi jelas Bapak Ibu, kalau pikiran itu datang dari si iblis, itu adalah cobaan bagi kita dan kita harus menang dalam cobaan itu. Amin. Tapi kalau Tuhan yang menaruh pemikiran dalam pikiran kita, biasanya itu adalah inspirasi yang menimbulkan segala ide, segala visi dalam pikiran kita, sehingga kita tidak mau dilemahkan oleh keadaan kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi iblis ini sebenarnya ingin membuat kita ini terluka. Dan tidak mau mengampuni. Jadi kalau kita mau mengalahkan iblis, kita harus mengampuni. Amin. Haleluya. Jadi Bapak Ibu hati-hati. Kalau kita tidak mau mengampuni dan kita setuju dengan sakit hati, berarti kita sudah masuk dengan jerat si iblis. Pikiran kita sudah dijerat dan kita dikuasai oleh iblis. Sekalipun kita rajin ke gereja, rajin ikut live streaming, rajin berdoa, kalau kita nggak bisa mengampuni, kita saat ini sedang dijerat oleh iblis. Oleh karena itu lepaskan pengampunan itu. Karena itu adalah tujuan iblis untuk menghancurkan kita. Yang terakhir sebentar Bapak Ibu, dunia. Ya, jadi 3 hal. Yang pertama kehidupan lama, terus iblis, terus
dunia Bapak Ibu ya. Jadi budaya dunia ini mengajarkan untuk memuaskan diri sendiri. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya, semua berbicara tentang saya. Kalau bukan saya, kalau tidak ada saya mulu, itu semua itu adalah satu pemikiran yang ditaruh dunia ini dalam hidup kita agar kita membanggakan diri. Kalau bukan saya yang bantu gereja itu tidak akan bisa berkembang. Kalau bukan saya yang selama ini berdiri teguh dalam keluarga, maka keluarga saya akan hancur. Enggak Bapak Ibu ya. Sebab semua yang ada di dunia itu yaitu keinginan daging dan keinginan serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dikatakan 1 Yohanes 2 ayat 16. Oleh karena itu Bapak Ibu, daging ini adalah lemah Bapak Ibu kalau tidak ada kekuatan Tuhan di dalamnya ya. Sebab daging ini identik dengan seks Bapak Ibu. Kita ditawarkan seks kedagingan. Bahkan mata kita Bapak Ibu saudara sekalian ditawarkan dengan hal-hal yang indah, khususnya uang. Bahkan keangkuhan hidup itu selalu berbicara tentang kekuasaan, ambisi. Oleh karena itu Bapak Ibu, dunia ini menawarkan hal-hal yang jahat dalam hidup kita. Jangan mau, amin. Pikiran kita ini harus kita proteksi selalu, kita kendalikan selalu sehingga dunia ini tidak bisa menguasai. Ya, mari Bapak Ibu saudara sekalian, ya inilah yang bisa saya sampaikan kepada kita. Biarlah kita hari ini bisa mengendalikan pikiran kita. Karena apa yang kita lakukan hari ini khususnya bisa mengendalikan pikiran kita, maka masa depan kita akan berubah. Keadaan kita pasti berubah. Oleh karena itu mari, tidak akan ada lagi gangguan dalam pikiran kita. Waktu kita bisa katakan tidak kepada kehidupan lama kita, tidak kepada iblis dan tidak kepada dunia. Tetapi katakan yes kepada firman Tuhan. Amen. Karena itu akan mengubah pemikiran kita, pola hidup kita, pola pikir kita. Amen. Dan pola pikir kita akan mengubah keadaan kita kepada hal yang lebih baik. Haleluya. Iya, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Inilah yang menjadi firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Dan kita akan masuk ke tema-tema yang berikutnya Bapak Ibu. Oleh karena itu sebelum kita berdoa pada malam hari ini, kita mau sapa dulu Bapak Ibu Saudara sekalian sehingga kita bisa doakan ya. Yang tidak disapa boleh dikatakan yes, tetapi kalau sudah disapa berarti sudah ada namanya di sini ya. Haleluya. Oke, saya bacakan ada keluarga daripada Ibu Yeni, Salom. Ya, terus ada keluarga Ibu Lim Ebe, Salom. Terus ada Yoas Marcelino, terus ada Tante Neti Huta Barat, Salom. Ada juga Bapak Nol Stepanus, Salom. Ada keluarga Bapak Wahyu Suhardana. Ya, Tuhan berkati. Ada keluarga daripada Ibu Eca Sapitri, ada Lailomo Rumah Horbo, Salom. Terus ada keluarga Ibu Oelina, Salom. Ada juga Ibu Susi Stek, Salom. Ada juga anak kami Shirley Kristiandi, Salom. Tuhan berkati. Kristiani, Shalom. Bukan Kristiandi. Oke, ada juga Ibu Mega Januarsi, Salom. Terus ada Bapak Arifin Saputra. Shalom. Ada juga Ibu Neurita Moria, ya. Oke. Terus ada juga Bapak Tumpak Silalahi. Shalom. Ada Lailambas Huta Barat, Salom. Shalom. Ada Opung Yosef. Shalom. Ada Kakak Basaria Esyahaan. Shalom. Ada juga keluarga Bapak Titus Handoko. Shalom. Terus ada juga Saudari Rahel Piona. Shalom. Ada juga Ibu Mary Lauli, Salom. Tuhan berkati Tarutung. Ada juga Ibu Nora Huta Galung, Salom. Ada juga Saudara Manat Perdinan Silaban, Salom. Ada juga keluarga Bapak Edi Huta Gaul, Salom. Abang kakak di sana ya. Ada juga Murni Aulia Gultom, Salom. Terus ada juga Bapak Elbiker Nainggolan di Tuhan berkati. Terus ada juga Maya Patricia. Ada juga Ibu Angel Inait Pui, Salom. Terus ada juga Ibu Yunita. Shalom. Terus ada juga Ibu Esther Yuni Hasibuan. Shalom.
Terus ada juga Andreas Hasibuan. Shalom. Iya, sebentar, ada lagi enggak? Udah. Hah? Oh, ada juga Fernandes Tirteo. Ya, shalom, Tuhan berkati ya. Udah Andreas Valentino udah tadi. Oh, belum ya. Andreas Valentino, shalom. Shalom. Iya, ada Monalika juga. Shalom. Kabasaria. Udah Kabasaria sudah. Udah pertama tadi. Arifin Saputra. Udah. Oke, saya rasa itu saja yang ada di sini. Kita akan doa, kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Kata pujian zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora. Turunin saya. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah, berlindunglah dalam sabda Allah. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami semua waspada. Amin. Dan tetap berjaga-jaga. Amin. Karena dunia, iblis, masa lalu kami ingin menarik kami ke bawah. Tetapi pada malam hari ini firman-Mu mengangkat kami naik lebih tinggi lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah apa yang kami pikirkan adalah pikiran-pikiran tentang apa yang menjadi kesukaannya Tuhan. Sehingga hidup kami hidup yang berubah. Terima kasih Bapak. Malam hari ini hamba berdoa buat umat-Mu yang mengikuti setiap doa kami ini. Khususnya malam hari ini. Hamba berdoa buat keluarga daripada Ibu Yeni bersama dengan Pak Hari. Berikan kesehatan kepada mereka. Bahkan kepada dua putrinya. Hamba-Mu percaya apapun yang dikerjakan, diusahakan mereka, khususnya pekerjaan Pak Hari bahkan Christine, berkat Allah melimpah di dalamnya. Hamba-Mu percaya apapun pergumulan mereka yang mereka bawa kepada Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus mujizat terjadi. Bahkan putri mereka dalam pendidikannya yaitu Jingga, berikan keberhasilan. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat keluarga daripada Ibu Lim Ebe, berkati dengan Pak Kimsi dengan berkat yang melimpah, baik dalam kesehatan mereka, baik dalam usaha pekerjaan bisnis mereka. Dan hamba-Mu percaya berkat Allah dicurahkan dalam rumah tangganya, bahkan buat anak-anak menantu cucunya, semua keturunannya. Biarlah Tuhan
Tuhan menyertai, memberikan kekuatan, bahkan penyertaan Tuhan dalam setiap apa yang mereka kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat Iwas Marcelindo, berkati, berikan kesehatan, kecerdasan, bahkan pakai dia lebih lagi melayani Engkau. Bahkan hamba berdoa saat ini buat keluarga dari Tante Neti Huta Barat, berkati kesehatannya, berkati apa yang saat ini sedang dikerjakan, diusahakan, biarlah mujizat selalu bersamanya. Bahkan anak-anaknya yang bekerja diberkati, yang saat ini sedang pendidikan, Tuhan Yesus juga memberkati. Bahkan seluruh keluarga besar Opung Agape, Tuhan Yesus yang memberkati, bahkan memberikan kesehatan kepada Opung Boru dengan kesehatan yang sempurna, panjang umur. Hamba juga berdoa buat Bapak Arnold Stefanus bersama dengan istri, anak-anaknya, berikan kesehatan sempurna. Apapun yang dikerjakan, diusahakan, berkat-Mu melimpah. Bahkan hamba berdoa buat anak-anaknya, Tuhan buat sukses dan berhasil dalam masa depan mereka. Hamba juga berdoa saat ini buat keluarga Bapak Wahyu Sukardana bersama dengan Ibu Eka, berkati dengan kesehatan yang sempurna, kekuatan daripada Tuhan. Bahkan apa ya saat ini yang dibisniskan, diusahakan mereka, baik dalam gudang, baik dalam kontrakan yang ada, semua mendapatkan hasil yang melimpah. Bahkan hamba-Mu percaya Tuhan terus menambahkan hikmat Tuhan atas keluarga ini. Bahkan buat adiknya Bapak Jerry, bahkan Ibu Maria, berkati kesehatan mereka, anak-anak mereka sukses dan berhasil dalam setiap apa yang mereka kerjakan, bahkan semakin dekat dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat keluarga daripada Ibu Echa Sapitir bersama dengan Pak Harno, berkati suami istri, berikan kekuatan, kesehatan, pakai mereka lebih lagi melayani Engkau. Bahkan hamba berdoa buat usaha mereka diberkati, Tuhan yang mempromosikan hari demi hari, bulan, minggu dalam perlindungan Tuhan. Bahkan kedua putranya bertumbuh sehat dan pintar, bahkan semua orang tua ataupun keluarga besar semua dalam penyertaan Tuhan. Hamba juga berdoa buat Lai Lomo Rumah Horbo, berkati kesehatannya, suami istri, anak-anaknya, bahkan apapun saat ini mereka kerjakan, diusahakan, berkat Allah tercurah. Bahkan buat anak menantu mereka yang baru menikah, Tuhan berikan keturunan kepada mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa saat ini buat keluarga daripada Ibu Oilina, berkati dalam nama Yesus, berkati kesehatannya, suami istri, berkati apa yang dikerjakan, diusahakan, bahkan pengurusan tanah warisan yang saat ini tahap-tahap akhir, biarlah secepatnya gol dalam nama Yesus, sehingga apa yang menjadi usaha kerja keras, bahkan doa-doa kami selama ini, biarlah mereka menikmati hasilnya dalam nama Tuhan Yesus. Semua diperlancar, semua dipermudah. Oleh karena itu hamba juga berdoa buat kedua putra putrinya sehat, bahkan apa yang dikerjakannya berhasil, khususnya kuliah daripada Elizabeth sukses, bahkan segala biaya yang dibutuhkan Tuhan yang menyediakan. Hamba juga berdoa saat ini buat Ito Susi Simanjuntak yang ada di Tarutung, berkati, berikan kesehatan, bahkan apa yang dikerjakan oleh tangannya berhasil dan beruntung. Bahkan anak-anaknya semua dalam perlindungan Tuhan, baik kesehatan, masa depannya, bahkan orang tuanya berikan panjang umur, sehat-sehat dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa saat ini buat Shirley Kristiani, berkati dalam nama Yesus, berikan kesehatan kepada dia, bahkan pakai lebih lagi untuk melayani Tuhan. Bahkan apa yang dikerjakan oleh tangannya berhasil, angkat lebih tinggi lagi. Bahkan orang tua, bahkan juga adiknya, jamalah Tuhan sehingga mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan diselamatkan. Hamba juga berdoa saat ini ya Tuhan buat keluarga daripada Ibu Mega Januarsi bersama dengan Pak Arifin, berkati kesehatan suami istri ini, berikan kekuatan, apa yang dikerjakan oleh tangan mereka selalu berhasil dan beruntung. Bahkan kedua putranya dalam perlindungan Tuhan, kesehatan, bahkan kecerdasan daripada Tuhan, bahkan seluruh keluarga besar mereka dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa saat ini buat keluarga Neurita Moria, berkati keluarga, berkati kesehatan, apapun saat ini yang mereka gumuli, biarlah dalam nama Tuhan Yesus mujizat terjadi. Terima kasih. Hamba juga berdoa saat ini buat keluarga daripada Bapak Tumpak Silalai, berkati suami istri, berkati anak-anaknya, apa yang diusahakan mereka, khususnya bengkel mereka, selalu berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa saat ini Tuhan buat Lai Lambas Huta Barat yang ada di Tarutung, berkati suami istri, bahkan bere-bere semua dalam perlindungan Tuhan, bahkan apa yang dikerjakan, diusahakan berhasil
berhasil. Bahkan apa yang digumuli malam hari ini, biarlah mujizat terjadi. Hamba juga berdoa buat Opung Yosef, berkati Opung Yosef, berikan kesehatan, panjang umur, sukacita yang berlimpah-limpah. Bahkan apa yang diusahakannya selalu berhasil. Bahkan buat anak-anak, menantu, cucu, bahkan cicitnya, semua dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat kakak besar Yesian yang ada di tebing tinggi, berkati suami istri, berkati anak-anak, semua keturunan, keluarga besar dalam perlindungan Tuhan. Apa yang diusahakan mereka, apa yang dikerjakan mereka, bahkan apa yang digumuli, biarlah mujizat selalu mereka alami. Hamba juga berdoa saat ini ya Tuhan buat keluarga Pak Titus Handoko, berkati suami istri, berikan kesehatan, kekuatan, pakai lebih lagi melayani Tuhan. Hamba berdoa buat usaha mereka diberkati berlimpah-limpah, bahkan apapun pergumulan yang dibawa dalam usahanya, biarlah Tuhan Yesus menolong, bahkan membela mereka. Bahkan hamba berdoa buat anak-anak, menantu, cucunya, khususnya cucunya yang saat ini sedang kurang enak badan, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan di dalam nama Yesus, sehingga malam hari ini dia bisa tidur nyenyak, bahkan tidak rewel dalam nama Yesus. Bahkan misal juga dalam kuliahnya, Tuhan berkati segala biayanya Tuhan yang sediakan. Hamba juga berdoa saat ini ya Tuhan buat anak kami Rahel Fiona, berkati, berikan kesehatan, masa depannya luar biasa. Apapun saat ini yang mereka sedang kerjakan, usahakan, biarlah berkat-berkat Allah dicurahkan. Bahkan hamba berdoa saat ini buat itu Mary Lauli, berkati kesehatannya, berkati keluarga besar anak-anaknya, bahkan apa saat ini yang mereka gumuli, biarlah Tuhan Yesus memberkati, khususnya usaha mereka, biarlah semakin berkembang, semakin banyak langganan-langganan dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa saat ini buat keluarga Ibu Nora Hutagalung, berkati bersama dengan Pak Sinaga dengan kesehatan yang sempurna. Apa saat ini yang mereka gumuli, baik dalam usaha mereka, baik dalam keturunan yang selama ini mereka tunggu-tunggu. Hamba-Mu percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar buat keluarga ini. Sepakat dengan Tuhan untuk menghadirkan mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan orang tua daripada Ibu Nora, mamanya di kampung, biarlah adakan mujizat demi mujizat, kesembuhan terjadi. Kami percaya oleh darah Yesus, oleh bilu-bilu-Mu, itu yang menyembuhkannya. Bahkan yang berdoa saat ini buat saudara Manat Ferdinand Silaban, berkati kesehatannya, berkati pekerjaannya, usaha mereka. Bahkan hamba berdoa hari demi hari ada perubahan dalam hidupnya yang lebih lagi, sehingga nama Tuhan ditinggikan lewat hidupnya, nama keluarga boleh menjadi baik. Bahkan hamba berdoa saat ini buat papanya, berikan kesehatan, berikan kekuatan, umur yang panjang. Bahkan bundanya saat ini yang sedang berulang tahun, Engkau tambahkan usia, berarti Tuhan tambahkan berkat, baik dalam kesehatan, baik di dalam apa yang menjadi pergumulan mereka. Mbak percaya keluarga besar Silaban dalam perlindungan Tuhan, baik adik-adiknya Ferdinand, semua dalam keberhasilan dan kesuksesan dalam nama Tuhan Yesus. Pagari bentengi keluarga ini sehingga tidak ada yang bisa mengganggu, khususnya kuasa kegelapan keluar, bahkan tidak ada bisa menyentuhnya karena Tuhan menyertai keluarga ini. Hamba juga berdoa saat ini buat Abang Edi Hutagaul bersama kakak di Siantar, berkati mereka dengan kesehatan sempurna. Bahkan anak-anak mereka, Hamba-Mu percaya apa yang diusahakan, dikerjakan mereka selalu berhasil dan beruntung. Bahkan pergumulan yang dibawa kepada Tuhan malam hari ini, biar Tuhan yang menolongnya. Hamba juga berdoa saat ini buat Ibu Murni Aulia Gultom bersama dengan suami, bahkan anak-anaknya, berikan kesehatan sempurna, perlindungan daripada Tuhan. Biarlah apa yang dikerjakan, diusahakan, khususnya tugas suaminya sebagai TNI, biarlah Tuhan menyertai, menolong, bahkan berjaga-jaga atasnya, sehingga keluarga ini keluarga yang terus maju dan menyenangkan hati Tuhan. Hamba juga berdoa saat ini buat keluarga daripada Bapak Elbikar Nenggolan, berkati suami istri, berkati kesehatan mereka, bahkan anak mereka Maya, bahkan Monalika, bahkan abangnya yang ada di Kalimantan, berkati semuanya dalam perlindungan Tuhan. Hamba-Mu percaya keluarga ini keluarga yang cinta Tuhan, maka layak menerima berkat-berkat yang sempurna, baik dalam pekerjaannya Maya, Monalika, bahkan abangnya, bahkan cita-cita masa depannya. Tuhan
adakan yang terbaik. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa saat ini buat Ibu Angel, berkati dia dengan Pak Pahamonangan, dengan kesehatan yang sempurna. Bahkan jamaah Pahamonangan semakin dekat dengan Tuhan. Bahkan hamba percaya waktu orang tua yang takut akan Tuhan, maka anak-anaknya akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Anak-anaknya pasti berhasil dalam apa yang saat ini mereka cita-citakan. Oleh karena itu jamaah kedua putra-putrinya sehat, pintar, bahkan orang tua Pahamonangan opung Hotman, biar Tuhan berikan kesehatan panjang umur dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa saat ini buat keluarga Ibu Junita, berkati kesehatannya. Biarlah sakit lambungnya sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu terlalu percaya apapun saat yang dikerjakan, diusahakannya, biarlah selalu berhasil dan beruntung. Bahkan kedua putranya yang sehat, bahkan apa yang saat ini mereka cita-citakan berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat ibu atau kakak Esther Yuni Hasibuan, berkati kesehatannya, berkati anak-anak, bahkan semua keluarga besar, bahkan apa yang digumuli, apa yang dikerjakan, biarlah berkat-Mu tercurah atas mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba berdoa saat ini buat Andreas Hasibuan, berkati dia, berikan kesehatan, berikan kekuatan, bahkan hamba berdoa buat pelajarannya bisa diikuti dengan baik. Bahkan adiknya Tuhan berikan kesehatan, bahkan orang tuanya pakai lebih lagi melayani Tuhan, sehingga apa yang dilayani mereka, biarlah semua mendatangkan jiwa-jiwa datang kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa saat ini buat keluarga daripada Edward Huta Barat, berkati dalam nama Yesus, berikan kesehatan kepada keluarga, bahkan apa yang dikerjakan, diusahakan, berkat-berkat Tuhan tercurah di dalamnya. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa saat ini, biarlah malam hari menjadi malam yang indah bagi kami, malam yang menyenangkan bagi kami, karena kami boleh istirahat dengan penyertaan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama berdoa saat ini buat bangsa negara kita. Oleh karena itu kami berdoa buat bangsa negara ini Bapak, biarlah bangsa negara ini menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang maju, bangsa yang makmur. Pakai pemerintah kami pusat sampai daerah untuk memimpin bangsa ini dengan baik. Bahkan kalau masih ada yang saat ini kena virus COVID, sembuhkanlah Tuhan sehingga Indonesia bebas dari COVID. Bahkan kami berdoa saat ini buat umat-Mu, jemaat-jemaat Tuhan yang menabur persepuluhan, ucapan syukur, diakonia, bahkan juga misi, biarlah Tuhan Yesus memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu malam hari ini kami mau beristirahat, biarlah Tuhan terus menyertai kami. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, angkatlah kedua tanganmu, percayalah apa yang kita lakukan hari ini menyenangkan hati Tuhan. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, anak cucumu, pekerjaanmu, bahkan di bisnismu. Dan kita bawa berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai, menolong, menghibur kita mulai malam ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah pertemuan kita malam ini. Namun jangan lupa besok pagi kita tetap datang kepada Tuhan, minta urapan yang baru daripada Tuhan, sehingga kita mampu untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Oleh karena itu jangan lupa, yaitu di jam 4.40. Tetap di channel ini Bapak Ibu. Sebagaimana biasanya kalau ada permohonan doa ataupun ada kesaksian yang memberkati kita, boleh dibagikan sehingga kita bisa diberkati bersama. Amin. Oleh karena itu dari tempat ini kami ucapkan selamat beristirahat, selamat bobo, dan maju terus, tetap semangat. Shalom.